Siti Fatimah radhiyallahu taala anha dibesarkan di tengah-tengah keluarga nubuwah. Ia menerima pendidikan langsung dari ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di bidang keagamaan maupun di bidang kehidupan sehari-hari berdasarkan akhlak dan budi pekerti luhur. Salah satu contoh cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik putrinya tercantum dalam riwayat yang dikisahkan oleh Ja'far As-Shadiq. Pada suatu hari datanglah Fatimah menghadap ayahnya. Ia mengeluh tentang suatu kesulitan yang sedang dihadapinya. Oleh beliau, ia diberi selembar pelepah kurma berisi tulisan. Kepadanya Rasulullah berkata, "Pelajarilah apa yang tertulis di pelepah ini." Ternyata tulisan itu berbunyi, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia tidak akan mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia pasti menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia pasti berkata baik atau diam." Hadis tersebut mengungkap sekelumit bagaimana Rasulullah mendidik putrinya dan betapa mulia kata-kata itu. Besar sekali perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pendidikan putrinya. Karena itu, ia menjadi seorang wanita yang ramah, berhati lembut, sabar, tenang, anggun, berpandangan jauh, teliti, cermat, dan selalu menjaga kesucian dirinya. Ia pantang berdusta dan tidak pernah menggunjingkan orang lain. Sejak kecil, Siti Fatimah sudah mempelajari Al-Quran. Rasulullah sendirilah yang membimbingnya. Kadang-kadang dibantu Ali bin Abi Thalib. Guru manakah yang dapat menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi tidak mengherankan kalau Siti Fatimah menghayati Al-Quran dalam perilakunya sehari-hari dan memahami dengan tepat firman Allah Subhanahu wa taala itu. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah ilahi memperingatkan kaum kerabat terdekatnya, beliau pergi mendatangi orang-orang Quraisy yang berkerumunan di depan Ka'bah. Kepada mereka, beliau berseru sambil menggandeng putri bungsunya Fatimah Az-Zahra. "Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Di depan Allah, aku tidak berguna bagi kalian. Wahai Bani Abdul Manaf, ketahuilah bahwa di depan Allah aku tidak berguna bagi kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, di depan Allah aku tidak berguna bagimu. Wahai Safiyah, di depan Allah aku tidak berguna bagimu. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah apa yang engkau inginkan dariku, di depan Allah aku tidak berguna bagimu." Dengan suara lirih di bibir Fatimah menyahut, "Ayah, seruan ayah ku taati." Fatimah Az-Zahra tumbuh dan dibesarkan dalam suasana dan lingkungan kenabian. Sebagai wanita putri manusia termulia di permukaan bumi, ia menyadari kedudukannya di tengah-tengah umat Islam. Menyadari tugas-tugasnya di masa depan sebagai seorang ibu yang akan melestarikan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah Az-Zahra lahir dan dibesarkan di bawah naungan wahyu yang diterima ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang ayah bundanya terlimpah padanya. Dalam suasana kerohanian yang tinggi dan di tengah keluarga suci itu, Siti Fatimah dibesarkan, sehingga seluruh kehidupan kejiwaannya penuh dengan semangat kenabian yang agung.
putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut mengalami suasana kehidupan pahit getir, sebab masa itu ayah bundanya sedang menghadapi puncak gangguan, penganiayaan, dan kekerasan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Siti Fatimah tumbuh di tengah pertarungan sengit antara Islam yang mulai tumbuh dan kejahiliahan yang mulai runtuh. Putri yang mulia itu sejak masa kanak-kanak dengan mata kepalanya sendiri merasakan langsung betapa gencarnya perjuangan para perintis iman melawan kaum Quraisy penyembah berhala. Tidak cukup puas dengan melakukan penganiayaan fisik terhadap kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya. Mereka lebih meningkatkan lagi gerakan-gerakan permusuhan dalam bentuk pemboikotan total terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, serta juga terhadap orang-orang Bani Hashim yang berada di bawah pimpinan Abu Thalib. Suatu pemboikotan menyeluruh di bidang ekonomi dan sosial yang mereka lancarkan. Siti Fatimah bersama segenap anggota keluarga suci dan sejumlah kaum muslimin terkepung rapat di dalam Syi'ib selama lebih dari 3 tahun. Bagaimana berat kesengsaraan hidup yang dideritanya semasa ia masih kanak-kanak, yang justru membutuhkan pertumbuhan yang baik. Belum pulih benar dari kesulitan seberat itu, pada tahun ke-10 Bi'tsah, ia ditinggal wafat oleh ibundanya yang tercinta. Dan pada tahun itu juga paman ayahandanya, Abu Thalib, wafat. Orang yang selama ini menjadi pengawal dan pembela serta pelindung ayahnya. Siti Fatimah yang masih sangat muda itu bukan hanya menderita kesedihan karena ditinggal wafat bundanya, tetapi juga ikut merasakan langsung kehancur luluhan hati ayahandanya yang secara hampir bersamaan waktunya telah kehilangan istri tercinta dan paman yang penuh kasih sayang. Bersama ayahnya, hidup terpencil tanpa ibu yang selama ini menjadi sumber kecintaan dan kasih sayang. Sebagai pengganti kasih sayang seorang ibu yang kini telah tiada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin banyak mencurahkan perhatiannya kepada putri bungsunya itu. Dari peristiwa berat itulah terjelma jalinan kasih sayang timbal balik yang sangat mendalam antara seorang ayah dan putri kecintaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tak ada seorang pun yang paling berkenan di hati dan terasa lebih dekat dengan beliau selain putri kesayangannya itu. Sehingga Siti Fatimah boleh dikatakan sama sekali tak sanggup berpisah dengan ayahnya. Beliau sering menegaskan kepada kaum muslimin tentang hakikat hubungan silsilah dengan putri kandungnya itu. Beliau meletakkan persoalan yang amat besar dan amat penting pada hubungan silsilahnya itu mengenai keturunan yang akan ditinggalkannya. Ditegaskannya persoalan tersebut agar kaum muslimin mengetahui kedudukan Siti Fatimah Az-Zahra dan menunaikan sebaik-baiknya apa yang sudah menjadi hak Siti Fatimah, serta agar mereka menjaga serta memelihara baik-baik keturunan yang bakal ditinggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan putrinya itu dan menegaskan kepada umatnya, Fatimah adalah bagian dari aku. Barang siapa yang membencinya berarti membenci aku. Fatimah adalah bagian dari aku. Apa saja yang mengganggunya, mengganggu aku. Imam Ali radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah di antara keluargamu yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Fatimah binti Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menamakan putrinya dengan sebutan ibu ayahnya, Ummu Abiha.
Kasih sayang Siti Fatimah kepada ayahnya sama seperti kasih sayang ibu kepada anaknya. Ia menjaga dan memelihara ayahnya sama seperti penjagaan dan pemeliharaan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Hal ini merupakan tauladan yang tinggi dalam hubungan antara seorang anak dengan ayahnya. Cobaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah ringan. Cobaan-cobaan yang paling ringan sampai yang paling biadab harus beliau hadapi. Dan boleh dikatakan bahwa semua cobaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak luput dari pandangan dan pengetahuan Siti Fatimah Az-Zahra. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengambil riwayat dari Ibnu Mas'ud, yaitu ketika pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan ibadah di Ka'bah seorang diri, di mana terdapat sekerumunan orang Quraisy. Salah seorang di antaranya yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khusyuk melaksanakan ibadahnya, kemudian mengatakan, "Hai, lihat itu, apa yang sedang dilakukan dia? Tidak adakah di antara kalian yang mau pergi ke tempat pembantaian hewan dan mengambil kotoran binatang? Lalu nanti kalau orang itu sujud lagi, kotoran itu kita taruh di bahunya." Segera salah seorang yang terkenal paling jahat dalam kerumunan itu yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, setelah mengambil kotoran dari tempat pembantaian hewan, maka ia melemparkan kotoran tersebut ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud. Perbuatan ini disambut dengan gelak tawa gerombolan orang-orang Quraisy yang menyaksikan perbuatan keji itu. Beberapa saat kemudian datanglah Siti Fatimah. Diambilnya kotoran dari punggung ayahnya seusai sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang berdoa, "Ya Allah, timpahkanlah murkamu kepada Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'id, dan Ubay bin Khalaf." Usai salat, beliau menggandeng putrinya pulang ke rumah. Di kemudian hari, semua orang itu mati terbunuh di perang Badar. Demikian di antara cobaan berat terhadap ayahnya yang disaksikan sendiri di saat usianya masih sangat muda. Semua pengalaman yang serba berat dan keras itu turut membentuk kepribadian dan memberi pelajaran kepadanya tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dan cobaan yang kelak mungkin akan dialaminya sendiri. Semuanya itu merupakan gemblengan iman untuk dapat dengan teguh menghadapi berbagai kesukaran dan kesulitan di masa yang akan datang.